Usaha yang dilakukan BPR. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Ada beberapa jenis usaha yang tidak dilakukan bank umum, tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah: 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 4. Melakukan usaha perasuransian. Dan terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Menurut Jasa Otoritas Keuangan, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sama seperti BPR konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum. Karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPRS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut jenis simpanan dan tabungan BPRS. Yang pertama adalah simpanan amanah. Titipan amanah berupa dana infak, sedekah, dan zakat. Yang kedua adalah tabungan wadiah, tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan ini bersifat tabungan bebas. Yang ketiga adalah deposito wadiah atau deposito mudharabah. Deposito berdasarkan nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari mudharabah. Selanjutnya, berikut jenis penyaluran dana dalam BPRS. Penyaluran dana dalam BPRS itu ada 7. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan bagi hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha. Selanjutnya, musyarakah. Penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank. Kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Yang selanjutnya, bai'i bisaman ajil. Proses jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan membayarkan barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan harga barang dan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, murabahah. Perjanjian antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual yang telah disepakati. Selanjutnya, khordun hasan. Perjanjian antara bank dan nasabah. Bagi yang layak menerima dana dianjurkan untuk kepentingan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian istina. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, membelikan barang lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran. Yang terakhir, al-hiwalah, pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal oleh kedua belah pihak. Berikut ini prinsip kegiatan yang dilakukan oleh BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur seluruh kegiatan bank dan usaha lainnya di Indonesia. Yang pertama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit kepada nasabah. Yang ketiga, menyimpan dana dalam bentuk sertifikat seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan sertifikat deposito berjangka. Kegiatan yang tidak diperbolehkan bagi BPR berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, yaitu tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan juga menyertai lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usaha. Lalu yang kedua yaitu tidak melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, tidak melakukan usaha dalam bentuk valuta asing
Yang keempat, BPR dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Lalu yang terakhir adalah dilarang melakukan usaha lain di luar usaha BPRS. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut ini kegiatan usaha BPRS menurut OJK. Yang pertama, menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga, menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Dan yang terakhir, memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional. Dalam bab perkreditan rakyat syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Ya, contohnya yang pertama adalah menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam alur pembiayaan. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Lalu, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha peransuransian. Dan yang terakhir adalah BPRS dilarang melakukan usaha lain di luar usaha sebagaimana yang telah ditentukan oleh BPRS. Kak mau tanya, kira-kira di BPR Tugu Arta Sejahtera ini ada layanan apa aja ya? Baik, jadi di BPR Tugu Arta Sejahtera ini menyediakan dua layanan, yaitu layanan simpanan dan kredit. Untuk layanan simpanan sendiri ada layanan tabungan dan deposito. Jika Anda berkenan membuka tabungan di BPR Tugu Arta Sejahtera ini, maka file-file yang harus disediakan itu adalah seperti fotokopi identitas diri dan setoran minimal 10.000. Dan nanti ada mengisi sebuah aplikasi pembukuan tabungan. Dan untuk deposito sendiri di BPR Tugu Arta Sejahtera ini, Anda harus menyediakan fotokopi identitas sendiri yang berlaku, membuka tabungan minimal 2.500.000 dan mengisi aplikasi pembukuan deposito nantinya. Dan di BPR Tugu Arta Sejahtera ini menyediakan 3 pilihan deposito. Yang pertama ada 4 pilihan deposito. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kira-kira layanan di BPR Tugu Arta Sejahtera ini apakah ada yang lain selain deposito? Ya baik, ada Mbak. Selain deposito, kami juga melayani perkreditan, yaitu perkreditan PNS dan juga perkreditan umum. Mbaknya ingin tertarik untuk kredit apa? Kalau untuk kredit PNS itu merupakan kredit yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil di Indonesia di lingkungan pemerintah Malang khususnya. Lalu syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kredit di BPR Tugu Arta Sejahtera ini yaitu yang pertama mengisi formulir permohonan kredit, lalu yang kedua itu menyetorkan slip gaji, surat kuasa pemotongan gaji, lalu yang keempat itu fotokopi KTP dan juga KK, dan juga yang kelima yaitu fotokopi surat nikah, lalu yang terakhir yaitu fotokopi NPWP dan juga fotokopi taspen SK kepegawaian disertai asli nanti jika ada keperluan di lainnya seperti agunan.